Yang saya hormati pengelola acara Al-Mukarramun, segenap wakil Mursyid yang hadir pada subuh kali ini, ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manaqib online internasional Ba'da Subuh pagi ini yang saya cintai, yang saya banggakan. Manqobah ke-15 yang baru saja kita dengar, ini sempat dikeluarkan maklumat oleh Pangersa Abah beberapa tahun yang lalu. Tepatnya berbarengan pada hari berpulangnya Umi Ros, istri yang mulia Pangersa Abah. Waktu itu kejadiannya begini, saya sedang mendampingi Pangersa Abah itu di salah satu tempat manakib dini hari di JGC, Jakarta Garden City. Di tengah-tengah kita sedang mempersiapkan datangnya waktu subuh, itu seperti biasa ada kesempatan bagi para wakil talqin untuk apa? Untuk menyampaikan barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada pangarsa. Tapi ada seorang wakil talqin yang di bawah tanda kutip nyeleneh. Nyelenehnya itu sendiri bilang begini, Abah, kalau zikir kopi saya ganti dengan kalimat Abah, Abah, Abah gitu. Itu boleh apa tidak? Kira-kira semacam begitu. Yang telah ditalkinkan ke dalam hati kita adalah dua lafaz Allah yang di tengah-tengahnya ada hu. Hu-nya itu sendiri harus domah dan itu tidak boleh dihilangkan gitu ya. Hanya itu sebenarnya. Apa ketika tawajuh kemudian Abah bangkit kembali dan kemudian Abah mengatakan sesuatu. Sesuatu yang saya dengar itu adalah mulai hari ini eh, setiap acara manakib dimanapun yang dibaca adalah Manqobah yang ke-15 selama 15 bulan ke depan. Itu yang saya dengar pada waktu itu. Tapi mungkin ada juga para apa yang hadir pada waktu itu karena belum banyak, hanya beberapa orang. Itu yang mendengar kemudian dianulir lagi bukan 15 bulan ke depan. Tapi ada juga yang menerjemahkan sampai 15 kali manakiban ke depan. Karena pada waktu diucapkannya apa maklumat oleh pangarsa pada hari itu, sementara eh, kegiatan manakib sudah hampir berlangsung, maka Abah mengatakan nanti dimulai pada acara manakiban hari ini apabila dilaksanakan pada waktu malam hari. Pada waktu itu setelah dari JGC malam harinya pas giliran di Manakiban di mana di Al Musawir Jati Asih Bekasi. Pada waktu itu di Al Musawir Manakibannya malam hari. Kalau sekarang kan siang hari. Namun setelah para apa ya para ikhwan akhwat sudah mulai berdatangan untuk menghadiri acara manakib itu kira-kira pukul 5 sore gitu ya. Saya masih tetap bersama pangarsa. Kemudian tidak lama kemudian ada telepon, ada telepon dari Sirna Rasa, dari keluarga, dengan keluarga Sirna Rasa yang ditujukan kepada Pangarsa Abah, mohon izin kepada Abah agar Umi diizinkan kembali dirawat di rumah sakit. Alasannya karena ngedrop. Abah tawajuh, seketika Abah memberikan jawaban. Tidak usah, tidak perlu. Tidak perlu dibawa kembali ke rumah sakit, cukup dibaringkan di ruang tengah. Tetapi setelah dibaringkan di ruang tengah, seluruh isi rumah itu agar khotaman. Jangan berhenti khotaman sampai Abah datang. Kita bisa membayangkan. Saya pada waktu itu nggak sampai menitikan air mata karena jarak dari Bekasi ke Sirna rasakan bukan jarak yang dekat bagi ukuran kita gitu ya. Dalam artian kalau kita berangkat dari tempat kita masing-masing menuju Sirna Rasa mau menghadiri acara manakib saja kan memerlukan paling tidak 4-5 jam. Itu artinya khotaman itu nggak berhenti selama 5 jam. Kira-kira semacam begitu. Nah, gitu.
Menjelang maghrib, Abah meninggalkan Al Musawi. Saya sempat mengantarkan sampai ke pintu mobil. Nah, sementara Sohibul Bait sendiri, Dr. Ahmad Kulturhia itu tidak tahu Abah meninggalkan tempat gitu ya. Sampai sampai beliau sempat mencari-cari. Gitu. Nah, tapi kami pada waktu itu masih ada Ustadz Fatah yang punya Al-Fatih di Bekasi. Itu tidak berhenti memantau siapa Ustadz Lukman gitu ya di tengah perjalanan sampai di mana dan sebagainya. Kemudian pada waktu tertentu ternyata Abah sudah sampai di Sirna Rasa. Begitu sampai di Sirna Rasa, kami tidak apa, sudah hampir selesai manakibah gitu ya. Sampai di Sirna Rasa, kemudian ternyata Abah langsung menghampiri. Ternyata mana apa khotaman belum selesai, hanya mungkin dipotong waktu ya, dipotong waktu sholat. Gitu yang kemudian belum selesai diteruskan dan yang dibaca adalah Yalati. Ya, karena memang tidak ada alternatif lain kecuali Yalati diperpanjang. Mohon maaf, Pak Dadang, Doktor Dadang Mulyawan, Rektor Usama sekarang, mantu pengersa, itu sudah memperkirakan bahwa Umi Ros sudah tiada. Karena dari sisi fisik sudah tidak ada gejala kehidupan. Begitu Abah datang, ternyata seketika apa namanya khotaman dihentikan dan Abah langsung eh, berdoa, doa khotaman gitu. Nah, kemudian Abah menghampiri Umi Ros. Begitu sampai di depan Umi Ros, hanya ada dua patah kata yang diucapkan oleh pengarsa Abah. Tidak ada dusta di antara kita dan tidak ada luka di antara kita. Hanya begitu saja. Apa yang terjadi? Ternyata seketika Umi Ros menitikan air mata. Itu menunjukkan bahwa ternyata Umi Ros itu masih sadar. Hanya tidak bisa berkomunikasi secara fisik yang bisa diketahui oleh orang banyak. Jadi tetesan air mata beliau itu sendiri itu sudah merupakan bukti bahwa ternyata komunikasi antara beliau dengan pengarsa Abah itu masih tetap berjalan. Ya. Kemudian Abah hanya mencium kening beliau dan Abah hanya diberi kesempatan 18 19 menit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dengan Umi Ros. Dan seketika Umi Ros berpulang, baru diumumkan kepada penjuru gitu ya, semua orang bisa mengetahui tentang itu. Apa kaitannya dengan Manqubah ke-15? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Manqubah ke-15 itu sendiri itu adalah terkait dengan masalah apa? Bagaimana etika seorang murid kepada guru, gitu ya. Bagaimana etika seorang murid kepada guru, kepada syekh mursyid. Karena apa? Karena yang dibutuhkan di dalam bertorikoh itu sendiri keyakinan. Dan tidak boleh keyakinan itu sendiri paling tidak ya maksud saya paling tidak dua keyakinan itu tidak boleh di nomor dua kan. Apa itu? Pertama, kita wajib hukumnya harus yakin kepada kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita wajib yakin bahwa Syekh Mursyid mampu mengatasi berbagai persoalan hidup manusia. Dua keyakinan itu yang perlu kita tanamkan di dalam hati. Itu kan kalau kita memandang itu kan bukan masalah kecil yang dihadapi oleh pengarsa pada waktu itu. Melakukan perjalanan dari Bekasi sampai Sirnarasa sampai masih ada kesempatan untuk bertemu dengan Umi. Persoalannya adalah belakangan muncul gitu ya beberapa keinginan di antara di antara ikhwan pengen menyelenggarakan manakib tetapi pengen dihadiri langsung secara fisik secara zahir oleh pengarsa Abah gitu ya. Dan itu saya ketahui setelah panitia-panitianya juga bilang bilang kepada saya begitu gitu. Kemudian ada solusi-solusi tertentu yang disampaikan oleh pengarsa kepada semua ikhwan yang datang. Ada satu masjid di daerah Bogor itu ingin dihadiri secara zahir oleh pengarsa. Ketuanya, maksudnya ketua DKM-nya itu maksud saya nanti penyelenggaranya datang kepada pengersa ke sana.
Mohon kiranya Abah berkenan. Jawaban Abah sederhana. Baca kembali Manqobah yang ke-15. Baca kembali Manqobah yang ke-15 itu artinya wajib menanamkan sifat ataupun sikap yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadir tidak hadir pangarsa Abah pada acara manakib wajib diyakini Abah itu hadir. Itu yang penting gitu ya. Jadi tidak usah berkecil hati apabila ternyata kita menyelenggarakan manakib tidak dihadiri oleh yang mulia pengarsa Abah secara zohir, itu tidak apa-apa. Kapasitas Abah kan sebagai urusannya bukan hanya satu. Habib Lutfi saja pernah mengatakan tidak ada orang paling sibuk di muka bumi kecuali pengarsa Abah Awas. Sibuk apa? Ngurusin muridnya. Berapa puluh kali satu hari menyampaikan maksud dan hajat murid-muridnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu bukan pekerjaan yang sibuk? Hanya kita saja yang nggak paham. Begitu. Nah, jadi maksud saya itu begini. Jadi, maaf, termasuk saat ini kita sedang menyelenggarakan acara manakib online internasional Ba'da Subuh pada hari Ahad sekarang tanggal 8 Desember 2024. Abah itu hadir. Dari mana kita bisa tahu bahwa Abah itu sendiri hadir? Abah kan Al-Quran. Al-Quran hidup. Al-Quran yang hidup itu sendiri wajib diperdomani oleh kita. Dan di dalamnya terdapat rambu-rambu. Gitu ya. Saya sudah berapa kali, mungkin beberapa kali gitu ya, menyampaikan kalimat ini. Menyampaikan kalimat ini, siapa yang hadir pada manakib online internasional subuh pada hari ini? Apa abang nggak tahu? Apa itu tahu? Gitu. Jangan kira abang nggak ngerti. Gitu ya. Memangnya kenapa? Ada juga ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu. Coba perhatikan surat An-Naml ayat yang ke-22. Nabi Sulaiman kan seorang nabi dan rasul, juga sebagai seorang raja. Gitu ya. Sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai seorang raja, memimpin apel itu tiap pagi. Kayak di kecamatan, Pak Camat memimpin apel pagi. Di kabupaten, bupati memimpin apel pagi. Di balai kota, wali kota memimpin apel pagi. Terus sampai ke tingkat nasional begitu. Yang hadir siapa? Yang hadir pada waktu apel itu. Semua pegawai situ. Kalau di kecamatan A itu staf-staf kecamatan semuanya ikut hadir. Tapi pada waktu Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin apel, itu yang hadir bukan hanya manusia. Jin juga ikut hadir. Jin ikut apel pagi. Bukan hanya jin. Burung-burung, binatang-binatang itu ikut hadir. Bagaimana jeliknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini sebagai gambaran bagi kita. Bagaimana peran Abah. Jeliknya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kalau yang tidak hadir adalah manusia, dengan gampang kan bisa diketahui. Tapi kan yang hadir pada waktu Nabi Sulaiman memimpin apel pagi itu sendiri bukan hanya manusia. Gitu ya. Burung-burung pun ikut hadir. Tapi betapa jeliknya Nabi Sulaiman begitu melirik ke barisan burung, itu ternyata ada seekor burung yang enggak hadir. Ayat 22 surat 6. Watafaqadat wa yadha faqala maliya la arul hudhuda am kana minal ghaibin. Pada saat melirik ke barisan burung, Nabi Sulaiman meneliti. Saya mengatakan, ini pada waktu Nabi Sulaiman menyampaikan apa kata sambutan ya, kata sambutan pada apel pagi. Aku melirik nggak melihat burung hudhud, kemana dia ya? Gitu. Nah, karena hudhud itu sendiri tidak terlihat, sampai-sampai Nabi Sulaiman mengeluarkan ultimatum pada ayat berikutnya, pada kalimat berikutnya. Ultimatumnya ada 3. La u'adzibannahu azaban syadida. Akan aku siksa dia dengan siksaan yang berat. Aula azbahannahu, yang kedua, bila perlu aku sembelih dia. Sedangkan yang ketiga adalah aula ya'tiyani binaba'im mubin. Atau sebelum aku selesai menyampaikan kata sambutan, dia datang membawa berita alasan mengapa dia tidak masuk, mengapa dia tidak ikut apel. Tidak lama kemudian
Belum selesai menyampaikan kata sambutan, tiba-tiba datang. Hudhud itu sendiri memberikan penjelasan. Ini panjang ayatnya gitu ya. Memberikan penjelasan, mohon maaf, aku tidak bermaksud untuk mengecewakan. Aku hanya melaksanakan fungsi aku. Tidak bilang kepada Tuhan, tapi aku melanglang nun jauh ke sana. Ternyata di sana ada satu negeri. Gemah ripah loh jinau. Baldatun toyibatun warobun gofur. Itu ternyata di sana itu sendiri itu tanahnya tanah yang subur, tapi sayang dipimpin oleh seorang perempuan yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyembah matahari. Itu awalnya begitu. Di apa di Kalau kita dimaafkan lah gitu nggak apa-apa kalau memang begitu. Kita juga begitu. Gitu. Kita tahu nih pada subuh nih ada acara manakib nih, umpamanya semacam begitu. Itu jangan dikira di absen oleh pengarsa. Maaf, Abah sempat menyampaikan kalimat pendek kepada saya gitu ya. Abah juga punya catatan. Itu kira-kira semacam begitu lah. Jadi siapa yang hadir itu Abah tahu. Gitu. Nah, kemudian dari catatan-catatan Abah itu sendiri pasti gitu ya. Abah melihat ada yang tidak ada yang tidak hadir. Kemudian yang tidak hadir itu sendiri kan kita pengen diaku sebagai murid Abah. Sebenarnya nggak pengen diaku juga kita ini murid Abah gitu ya. Hanya saja mungkin kelasnya kelas ada di mana posisi kita kira-kira semacam begitu gitu ya. Kemudian pada waktu dilihat kan nggak ada daftar absen, nggak ada daftar hadir. Daftar hadir ternyata nama kita nggak ada. Abah tahu. Nah, apabila orang itu sendiri sudah tahu dan diberi kesempatan subuh kah, pagi kah, atau malam kah kita menghadiri acara manakib itu, ini kan proyek besar Abah manakib itu. Kemudian ternyata kita tidak menyempatkan diri, itu ada tiga kemungkinan. La azibannahu azaban syadida. Kita akan mendapat siksaan yang berat. Bukan dipukul, gitu ya. Kemudian bukan dibully, bukan begitu. Diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengarsa Syekh Mursyid gitu ya. Apa yang kita rasakan itu harus kita yakini bahwa itu merupakan proses pendewasaan kita agar kita lebih baik. Itu hanya secara terselubung itu sebenarnya diujinya oleh pengarsa Allah. Gitu. Gitu. Macam-macam ujian itu ada yang menyangkut keimanan, ada yang menyangkut wibawa, ada yang menyangkut harta, kekayaan dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, aula azbahannahu bila perlu aku sembelih. Yang namanya sembelih kan artinya dihilangkan peluang sama sekali. Bisa saja orang itu sendiri bukan berarti digorok, bukan begitu. Gitu ya, akan diberi cobaan yang di bawah tanda kutip dia dipandang tidak mampu, sangat berat gitu ya. Dipandang tidak mampu untuk mencari solusi. Solusinya harus kembali kepada pengersal. Dan itu bukan satu dua kali kejadian semacam begitu. Orang-orang ada yang harus kembali kepada pengersal, harus kembali dari titik nol. Nah, atau aula ya'tiyani binabain mubin atau dia memberikan penjelasan mengapa nggak hadir manakib online internasional gitu ya. Itu paling tidak kita kan punya pengurus, paling tidak ya ada konfirmasi dan sebagainya. Oh Bunda, mohon maaf, saya nggak bisa hadir karena begini, begini, begini. Saya juga sering dihubungi oleh Bunda Haya gitu ya. Ya Edward, giliran nanti apa nanti malam umpamanya. Oh enggak, sekarang udah rolling dengan siapa dan sebagainya. Itu hal-hal yang biasa semacam begitu. Nah itu salah satu di antara penjelasan orang diizinkan untuk tidak hadir karena satu dan lain. Ikhwan rahimakumullah, saya kerucutkan paling tidak. Wajib kita yakini selama kita masih berterima dan bermursyid kepada pengarsa Abah radhiyallahu anhu Abah itu sendiri memiliki nilai, memiliki nama sama dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita menyebut nama Abah, sama saja dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, dan Allah berkahi selamanya dengan karamah guru agung yang mulia pengarsa Abah Awas. Radhiyallahu anhu wa qaddasa sirah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.